Ya, mengambil ilmu itu dari siapa saja. Ya, selama dia akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, ya ambil. Ya, kecuali misalnya ustadz ini kelihatan lagi mabok di pinggir jalan, ya jangan diambil ilmu dari orang seperti itu. Ya, tapi selama dia mengajarkan Al-Quran, melarang hadis-hadis dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Imam Ibnu Majah, dari Riyadhus Shalihin, dari Al-Adhkar An-Nawawi, ambil. Ya, kita lihat bagaimana penjelasannya dengan penjelasan para ulama atau penjelasan dari akal logika dia sendiri. Nah, kalau dari penjelasan para ulama ya ambil. Ya gitu ya. Nah, ada juga dalam beberapa pandangan misalnya seperti ini. Bagi orang awam ya, diperbolehkan mengikuti salah satu mazhab yang mu'tamad dalam ibadah sehari-hari. Misalnya di Indonesia mayoritas mazhabnya Syafi'i dalam ibadah. Ya. Maka bagi orang awam lebih aman dia beribadah dengan mazhab Syafi'i tersebut. Karena dia nggak ngerti dalil. Nggak usah nanya dulu dalilnya apa, ininya apa. Lah sholat aja belum mengerti. Ya, makanya kan kalau kita dulu belajar masih kecil, nggak diajarin dalil pun dalam belajar sholat. Rukun sholat ada 13, niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, itu kan apa namanya rukun syarat. Kan nggak dijelaskan dalilnya apa, kan nggak dijelaskan. Karena kenapa? Untuk orang awam. Jadi untuk orang awam yang lebih aman, ya kembali kepada mazhab yang sudah disepakati ini, mazhab Syafi'i. Ikutin, aman. Ya. Karena ini sudah hasil penelitian banyak ulama, bukan satu ulama. Ya, jadi kalau kita bilang mazhab Syafi'i, itu bukan Imam Syafi'i toh, Bu. Itu yang harus kita pahami, banyak yang salah nih. Seolah-olah kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, bukan. Mazhab itu madrasah. Nanti dari kita ini berat kalau mau langsung baca kitabnya Imam Syafi'i. Nggak nyampe, Bu, bahasanya sulit. Imam Syafi'i itu pakar sastra, bukan sembarangan. Saya ngelihat sekarang kitab Imam Syafi'i diterjemahkan. Saya suka nanya, ini benar nggak terjemahannya nih? Itu bukan sembarangan nerjemahin kitab Punya nggak dia kaidah bahasa sebagaimana bahasanya Imam Syafi'i? Bukan kalau misalnya Fathul Qorib, ya, Safinatun Najah, itu masih enak bahasanya. Tapi kalau sudah wah berat, diterjemahkan. Menurut saya kurang pas itu. Ya cuman untuk bacaan wawasan aja boleh lah. Cuman kita belum sampai ke situ. Ya, belum sampai ke situ. Nah, kalau para ulama kita ikut salah satu mazhab itu boleh. Apalagi kita orang awam sampai terus kita belajar lagi mengetahui dalilnya sambil terus belajar. Tapi kalau kita awam mengikuti pendapat salah satu ulama mazhab itu adalah pendapat yang paling aman. Hari ini banyak orang yang anti mazhab. Gak usah kembali ke Imam Syafi'i, gak usah kembali belajar ke Imam Hanafi, gak usah belajar ke Imam Hambali. Kalau kita tanya mereka ini mazhab mereka apa? Seolah-olah kalau kita kembali ke Imam Syafi'i, ke Imam Hanafi, Imam Malik, ke Imam Hambali, itu enggak kembali kepada Rasul, salah. Mereka ini juga kembalinya kepada Rasul, mereka ini punya dalil. Tapi kita tidak tahu dalilnya apa, itu saja bukan mereka enggak tahu dalil. Wow, dengan dalil, Imam Syafi'i kan berkata, "Lau sahhal hadis fahuwa madhhabi." Kalau hadis ini sahih, maka itu adalah madhabku. Maka kita harus kembali kepada hadis sahih. Nah, ini orang nggak paham perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata seperti itu, hadirin jamaah sekalian, karena tawadu. Bukan karena Imam Syafi'i nggak ngerti hadis. Lah ini baru ngaji 1 tahun 2 tahun sudah bilang Imam Syafi'i nggak ngerti hadis. Gimana ceritanya? Imam Syafi'i itu buat kitab Musnad. Imam Syafi'i itu hadis semua isinya. Imam Syafi'i ngerti hadis. Pakar bukan lagi ngerti. Ya. Jadi nggak mungkin Imam Syafi'i atau ulama-ulama mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lainnya itu tidak kembali kepada Rasulullah, nggak mungkin. Cuman kita yang tidak tahu dalilnya. Kitanya aja yang nggak paham. Ya. Tapi kenapa nggak ditulis oleh para ulama itu? Misalnya kitab mazhab Syafi'i, Safinatun Najah misalnya, atau Fathul Qorib. Ya. Kenapa kok dalam kitab tersebut nggak ada dalilnya? Karena kitab itu untuk orang awam. Kita kan nggak ngerti dalil.
Dibuatlah yang ringkas, yang mudah, sehingga mudah untuk dipahami dan dipakai, gitu maksudnya. Ya. Nah sekarang ini ada jamaah sekalian, ada orang yang nggak mau ikut imam mazhab, tapi mutlak ikut gurunya. Sama saja dia bermazhab juga. Mazhab siapa? Mazhab gurunya. Mazhab juga itu. Mazhab siapa? Mazhab gurunya. Karena mazhab itu apa yang dia pahami dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia nggak bermazhab sampai Imam Syafi'i, tapi bermazhab kepada gurunya. Oh pokoknya saya yakin benar sama guru saya yang ini. Kalau dia ngomong nggak boleh salah. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh salah. Nah ini kan kebalik. Ilmunya tinggian Imam Syafi'i atau tinggian gurunya? Ya tinggian Imam Syafi'i dong bu. Nggak ada ujung kukunya Imam Syafi'i ilmu kita hari ini. Imam Syafi'i itu bahrul ummah, ya, allamah, ya, semuanya, ya, mujtahid mutlak. Nah, orang kadang, wah nggak mau belajar dari Imam Mazhab Syafi'i karena nggak ada dalilnya, tapi ngikutin gurunya. Emang gurunya lebih hebat daripada ulama Mazhab Syafi'i? Belum tentu juga.